Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Ahmad Nur Mahfuda, MPDI, selaku dosen pengampu mata kuliah Al-Islam, dan kepada teman-temanku sekalian yang saya banggakan. Saya sebagai moderator akan memandu presentasi kali ini dari awal hingga akhir. Untuk itu, dipersilakan kepada teman-teman kelompok untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Nur Aziza, NIM 2110411234. Saya Vina Pratna Paramita, NIM 21104111214. Saya Haurisana Fauzia dengan NIM 21104111224. Saya Ayunial Dewati Cantika Putri dengan NIM 21104111211. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aditya Irfansyah Widodo, NIM 211041221. Baik, terima kasih. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita mulai pembahasan kali ini. Kami dari kelompok 2 Al-Islam akan mempresentasikan teori mengenai hakikat manusia dalam pandangan Islam. Nah, yang pertama yaitu kajian tentang hakikat manusia. Manusia adalah keyword yang harus dipahami terlebih dahulu bila kita ingin memahami pendidikan. Untuk itu perlu kiranya melihat secara lebih rinci tentang beberapa pandangan mengenai hakikat manusia. Jadi maksud dari keyword di sini yaitu kunci, di mana Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk yang paling sempurna yaitu manusia. Mengapa dikatakan sempurna? Karena manusia diberi akal dan juga hati nuraninya oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak dimiliki oleh makhluk-makhluk lainnya. Dan di sini ada beberapa dimensi manusia menurut pandangan Islam. Yang pertama, ada manusia sebagai hamba Allah. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dengan tujuan kita beribadah kepadanya. Dan sebagai hamba Allah, manusia wajib banget untuk menyembah dan taat kepada Allah. Karena itu merupakan hak Allah untuk disembah dan tidak disekutukan. Sebagaimana diperintahkan dalam surah Az-Zariyat ayat 56 yang berbunyi, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun", yang artinya tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah kepadaku. Itu inti dari poin pertama. Nah, yang kedua yaitu manusia sebagai al-nas. Mengapa disebut sebagai al-nas? Karena manusia merupakan makhluk sosial, di mana Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia berpasang-pasangan, berbagai ragam, memiliki suku, bangsa, ras, dan warna kulit dan lain sebagainya. Maka Allah Subhanahu wa taala melarang hambanya sebagai manusia yang berindividual atau tidak bersosialisasi dengan makhluk lainnya. Karena ini merupakan salah satu hakikat manusia dalam pandangan Islam. Nah, yang ketiga, manusia sebagai khilafah Allah Subhanahu wa taala. Mengapa demikian? Karena Allah menciptakan manusia untuk mengurus, menjaga, mengelola, memanfaatkan, dan memelihara karunia Allah untuk dijadikan sumber penghasilan. Dan manusia adalah makhluk yang paling sempurna yang diciptakan dengan memiliki akal dan nafsu. Maka Allah menunjuk manusia sebagai khilafah di muka bumi ini. Karena manusia adalah derajat yang paling tinggi di antara makhluk-makhluk lainnya. Nah, yang keempat yaitu manusia sebagai Bani Adam. Maksud dari Bani Adam di sini yaitu manusia ini berasal dari keturunan yang sama, yaitu anak cucu Adam atau Nabi Adam alaihissalam. Jadi manusia itu bukan berasal dari evolusi makhluk lain gitu ya. Terus yang kelima yaitu manusia sebagai al-insan. Karena mengapa kok al-insan? Karena manusia ini adalah makhluk yang intelektual, makhluk yang cerdas, yang memiliki akal. Sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Alaq ayat 5 yang berbunyi, "Allamal insana ma lam ya'lam", yang artinya dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Jadi itu merupakan inti dari manusia sebagai al-insan. Manusia diberi akal dengan tujuan kita biar bisa berpikir, biar kita bisa mempelajari, membaca, mempelajari ilmu pengetahuan dan lain sebagainya. Nah, yang terakhir, yang nomor 6 yaitu manusia sebagai makhluk biologis atau al-bashar. Mengapa al-bashar? Karena kita adalah makhluk yang biologis. Maka Nabi Adam alaihissalam disebut sebagai al-bashar. Apa sih al-bashar itu? Al-bashar artinya ya biologis.
Tapi kalau dalam Nabi Adam itu al-bashar itu artinya bapaknya manusia, yang memang Nabi Adam alaihissalam secara sunnatullah adalah makhluk yang biologis. Ya, maksud dari makhluk biologis itu karena kita tuh butuh makan, butuh minum, butuh pernikahan dan keluarga dan lain sebagainya. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang asal-usul kajian manusia. Manusia merupakan makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang paling mulia, baik dilihat dari segi bentuk, kepribadian, akal, dan pikiran, perasaan. Berbeda dengan makhluk yang lain, meskipun memiliki kehidupan, tetapi tidak memiliki sifat-sifat seperti manusia. Sebagai makhluk yang paling mulia, ternyata bahan dasar yang dipakai dalam menciptakan manusia adalah tanah. Pencipta yang paling baik, hal ini sesuai firman Allah Subhanahu wa taala yang dikutip di surat Shad ayat 71 sampai 72 yang berbunyi, "Idz qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum basarum min tin fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi mir ruhi fata'u lahu sajidin." Yang artinya, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku menciptakan manusia dari tanah. Apabila telah kusempurnakan kejadiannya dan kutiupkan kepadanya ruh ciptaanku, maka hendaklah kamu tersungkur dengan bersujud kepadanya. Ayat tersebut menjelaskan bahwa proses atau tahapan penciptaan manusia melibatkan tanah atau kerak bumi sebagai bahan dasar penyempurnaan dan proses pembentukan, serta ditiupkan ruh Allah Subhanahu wa taala. Proses tersebut merupakan salah satu tahapan pembentukan manusia dari tanah yang merupakan salah satu unsur bumi, sebagaimana yang tersurat di dalam ayat Al-Quran tentang proses penciptaan manusia. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Potensi-potensi manusia. Karena tugas manusia sebagai khalifah, maka di dalam diri manusia pasti memiliki potensi-potensi yang dapat mendukung tugasnya sebagai khalifah. Potensi yang ada pada diri manusia dapat membedakannya dengan makhluk lainnya. Ada 3 potensi yang ada pada diri manusia, yaitu potensi akal, potensi rohani, dan potensi jasmani. Potensi akal. Dengan potensi akal manusia mampu mencari ilmu pengetahuan, penemuan-penemuan dan menciptakan segala sesuatunya. Potensi rohani. Dengan potensi rohani, manusia dapat melihat mana yang hak dan mana yang batil, mana yang benar dan mana yang salah. Potensi jasmani. Manusia bisa menggunakan potensi ini untuk berbuat amal kebaikan dan melakukan apa saja yang bermanfaat bagi dirinya sendiri dan orang lain. Kelemahan-kelemahan manusia. Manusia memang diciptakan Allah sebagai makhluk yang terbaik dari segi penciptaannya. Dalam kesempurnaan penciptaan manusia, terselip juga celah kelemahan dan kekurangan. Fakta kelemahan manusia disebutkan dalam Al-Quran. Secara kodrati, manusia memiliki kelemahan. Quran Surah An-Nisa ayat 28. Berikut ini beberapa contoh kelemahan-kelemahan manusia yang terdapat di dalam Al-Quran. Yang pertama, manusia suka membantah. Quran Surah Al-Kahfi ayat 54. 2. Manusia bersifat lemah. Quran Surah An-Nisa ayat 28. 3. Manusia zalim dan bodoh. Quran Surah Al-Ahzab ayat 72. 4. Mencintai kehidupan dunia. Quran Surah Al-Qiyamah ayat 20. 5.
mudah terperdaya. Quran Surah Al-Infitar ayat 6. 6. Menuruti prasangka atau dugaan. Quran Surah Yunus ayat 36. 7. Manusia itu kikir. Quran Surah Al-Isra ayat 100. 8. Kufur nikmat. Quran Surah Az-Zukhruf ayat 15. 9. Tergesa-gesa. Quran Surah Al-Anbiya ayat 37. 10. Berputus asa. Quran Surah Fussilat ayat 49. Yang artinya, manusia tidak jemu memohon kebaikan, dan jika ditimpa malapetaka, mereka berputus asa dan hilang harapannya. Sifat-sifat manusia. Manusia adalah makhluk yang paling mulia dalam pandangan Allah. Manusia adalah makhluk terbaik yang diciptakannya. Manusia diakui juga sebagai makhluk sempurna yang dalam dirinya diberikan sifat-sifat. Contoh sifat-sifat manusia. Sifat ketuhanan. Memiliki sifat yang pengasih dan juga penyayang kepada sesama manusia maupun makhluk hidup lainnya. Maksudnya adalah, manusia mencontoh sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, dengan mengasihi dan menyayangi kepada sesama manusia dan makhluk hidup lainnya. Namun, tentu saja dengan kadar yang berbeda, karena kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap makhluknya lebih besar dan tak terkira. Sifat malaikat. Melakukan kebaikan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat binatang. Memiliki sifat nafsu, serakah, dan rakus. Sifat seperti setan. Melakukan kesalahan dan dosa serta tidak taat akan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini saya akan menjelaskan tentang kelebihan atas makhluk lainnya. Yang pertama adalah makhluk Tuhan yang paling sempurna. Yang kedua adalah makhluk Tuhan yang dianugerahi akal. Yang ketiga adalah bertanggung jawab atas segala perbuatannya. Yang keempat adalah mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah makhluk Tuhan yang paling sempurna. Maksudnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan manusia dengan sebaik-baiknya daripada makhluk yang lainnya. Yang kedua adalah makhluk yang dianugerahi akal. Maksudnya, manusia diberi akal dan hati sehingga bisa memahami ilmu yang diturunkan oleh Allah berupa Al-Quran dengan ilmu manusia untuk berbudaya. Yang ketiga, bertanggung jawab atas segala perbuatannya. Maksudnya, manusia bertanggung jawab karena menyadari atas segala perbuatan baik maupun buruknya. Ia menyadari pula bahwa pihak lain memerlukan pengabdian atau pengorbanannya. Yang keempat, mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah tercantum pada surat Az-Zariyat ayat 56 yang berbunyi, wa ma khalaqtul jinna wa insa illa liya'budun, yang artinya aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada. Mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya jika kami memiliki banyak perkataan yang kurang jelas, kurang dipahami, kami mohon maaf sebesar-besarnya dan kami minta kritik serta saran untuk video pembuatan kelompok kami. Baik, saya akhiri. Terima kasih banyak. Jazakumullah khairan katsir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.